Kajian jin dalam Islam. Istilah jin al-muqayyad secara bahasa berarti jin yang terikat atau terbelenggu. Dalam kajian Islam, istilah ini biasanya muncul dalam dua konteks. 1. Dalam hadis tentang Ramadan, Rasulullah bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan, jin yang jahat dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dibelenggu, muqayyad, adalah jin dan setan yang paling berbahaya dibatasi geraknya. Mereka tidak bebas menggoda manusia seperti biasa. Tetapi tidak berarti semua jin hilang sama sekali, karena masih ada manusia yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Imam Al-Qurtubi menafsirkan, yang dimaksud jin al-muqayyad adalah setan dari golongan jin yang sangat membangkang, mereka diikat agar tidak mengganggu kaum mukminin dalam beribadah. 2. Dalam ruqyah dan dunia metafisik. Sebagian praktisi ruqyah menyebut jin muqayyad sebagai jin yang ditahan, dikunci, pada diri seseorang. Ada jin yang bisa bergerak bebas, jin talik. Ada yang terikat atau dipenjara di tubuh, ruangan tertentu, jin muqayyad. Biasanya jin muqayyad ini diikat dengan sihir, ikatan perjanjian, atau buhul sihir yang membuatnya tidak leluasa kecuali dalam batas tertentu. Ringkasnya, jin muqayyad sama dengan jin yang terikat terbelenggu. Dalam hadis Ramadan setan jahat dibelenggu agar manusia lebih mudah taat. Dalam ruqyah jin yang terpenjara dalam ikatan sihir atau buhul tertentu. Dalil terkuat untuk istilah ini berasal dari hadis Nabi tentang Ramadan. Baik, saya buatkan penjelasan rinci tentang perbedaan antara jin muqayyad, jin terikat, dan jin talik, jin bebas baik menurut ulama klasik maupun penjelasan yang berkembang dalam dunia ruqyah. 1. Menurut ulama dan dalil. A. Jin muqayyad. Makna, jin yang dibatasi atau diikat. Dalil, hadis sahih tentang bulan Ramadan. Dan setan-setan dibelenggu, Sufidat al-Sayatin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan ulama, Imam Al-Qurtubi, jin yang paling berbahaya diikat sehingga tidak leluasa menggoda. Ibn Hajar al-Asqalani, makna dibelenggu bukan berarti hilang sama sekali, melainkan gerakan mereka terbatas. Hakikat, Allah membatasi jin tertentu pada waktu atau keadaan tertentu, misalnya di Ramadan, atau dalam kondisi doa dan zikir tertentu. B. Jin alik. Makna, jin yang bebas bergerak tanpa ikatan. Dalil, Al-Quran menyebut jin sebagai makhluk yang bergerak bebas di bumi, bisa naik ke langit sebelum dijaga. Quran Surat Al-Jin 8-9. Mereka inilah yang biasa menggoda manusia, membisikkan was-was, dan ikut dalam sihir. Tidak ada istilah talik secara langsung dalam hadis, tetapi istilah ini muncul sebagai lawan kata dari muqayyad. 2. Menurut praktik ruqyah dan pengalaman, jin muqayyad biasanya terikat karena sihir, buhul, atau perjanjian. Ada yang diikat di dalam tubuh manusia, misalnya di perut, dada, kepala. Mereka tidak bebas keluar kecuali ikatannya dilepas dengan ruqyah syariah, doa, atau pemutusan buhul. Seringkali lebih keras saat ruqyah karena terikat dan dipaksa berada di tempat tertentu. Jin alik, jin yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Tidak terikat oleh sihir atau perjanjian khusus. Gangguannya biasanya lebih ringan, misalnya bisikan was-was, mimpi buruk, atau penampakan. Lebih mudah diusir dengan zikir, doa, dan kebersihan ruhani. 3. Perbandingan ringkas. Aspek jin muqayyad terikat, jin alik bebas. Makna jin yang dibelenggu, dibatasi jin yang bebas bergerak. Dalil hadis Ramadan, setan dibelenggu. Qs. Al-Jin, jin bebas mencari kabar. Kondisi terikat oleh Allah, di Ramadan, atau oleh sihir, buhul tidak terikat, leluasa menggoda. Ciri gangguan lebih kuat, terfokus di satu titik tubuh, keras saat ruqyah. Gangguan umum, was-was, mimpi, rasa takut. Solusi ruqyah syariah, pemutusan buhul, doa khusus zikir, doa, menjaga wudhu dan ibadah. Jadi, jin muqayyad adalah jin yang terikat baik karena kuasa Allah, seperti di bulan Ramadan, atau karena buhul sihir, sedangkan jin talik adalah jin yang bebas menggoda manusia kapan saja.